Oke ya, selanjutnya kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan paparan dari dua orang narasumber kita. Nah, ini mungkin formatnya agak berbeda ya, Bu Putu dan Pak Erdani, karena tadi kebetulan Pak Sarpi punya kesibukan ya, jadi beliau yang didahulukan dan juga sesi Q&A-nya, sesi tanya jawabnya juga didahulukan. Nah, ini kalau boleh kita akan dengarkan dulu paparan dari Bapak Ibu berdua. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan Q&A. Oke, teman-teman, sebelumnya saya eh, ingin bacakan dulu CV dari narasumber kita kali ini. Narasumber berikutnya adalah Ibu Ni Putu Sri Artati. Beliau adalah VP Performance Measurement Department dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Ini kalau boleh saya konfirmasi, VP ini Vice President ya, Bu Putu ya? Iya, Pak Ya, Perwira. dia adalah Vice President dari PT Vice President di PT Bank Mandiri Persero Tbk. Jadi beliau ini adalah alumnus dari Universitas Pelita Harapan, S1-nya ya mengambil jurusan informatika, dan ini saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, ini kalau teman-teman mendengar kata UPH mungkin yang terlintas adalah universitas yang ya ternama dan bergengsi, dan satu hal lagi yang perlu digarisbawahi adalah mahal gitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya Bu Putu ini tidak membayar atau tidak mengeluarkan Rp1 pun untuk berkuliah atau bersekolah di UPH. Jadi beliau adalah penerima beasiswa penuh yang untuk mengambil jurusan informatika di UPH. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2-nya di Corporate Finance. Nama lembaganya adalah PPM School of Management. Nah, ini kalau kita lihat atau teman-teman mahasiswa mau browsing ya, PPM ini adalah salah satu sekolah yang punya reputasi sangat bagus, dan dia juga bukan sekolah baru ya. Ini dari sejak pasca Indonesia Merdeka, PPM ini sudah berdiri gitu. Jadi ini salah satu lembaga pendidikan yang memiliki sejarah panjang bersama negeri ini gitu. Dan juga beliau dan juga di sekolah ini melahirkan ekonom-ekonom yang ya ternama lah di negara kita. Lalu ini tadi latar belakang pendidikan beliau. Sekarang kita lihat ini ya pengalaman kerja Bu Putu. Beliau ini pada saat kuliah Bu Putu ya di Lipo Group dan juga di Royal Doulton. Kemudian jadi belum lulus juga sudah bekerja nih Bu Putu ini ya. Kemudian beliau sempat bergabung di Prime Strategy Indonesia, ini salah satu perusahaan Jepang sebagai web developer, dan juga di Silver Lake sebagai programmer dan analis. Dan ini kalau nggak salah ini karena proyeknya juga berkaitan dengan Bank Mandiri, sehingga Bu Putu langsung setelahnya bergabung dengan Bank Mandiri ya. Dan akhirnya sampai sekarang dalam rentang waktu yang tidak lama beliau menduduki posisi sebagai Vice President Performance Measurement Department di PT Bank Mandiri. Lalu ini adalah kesibukan beliau ya. Beliau ini adalah atlet karate ya. Ini sudah sampai mana Bu dulu ini kejuaraan yang diikuti Bu? Menjelang PON, tapi karena cedera akhirnya memilih nyusun skripsi daripada berjuang untuk PON ya. Tapi masih aktif ya Bu ya sebagai karateka ya? Iya, paling ngelatih aja. Jadi beliau ini ya benar-benar kalau misalnya kita asosiasikan tuh Wonder Woman ya Bu ya ini ya. Oke. Kemudian selain itu beliau adalah ketua harian tim internalisasi budaya di SPM di Bank Mandiri ya Bu ya.
kemudian sebagai Ketua Divisi Pengembangan Ekonomi dan Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, lalu pernah menjadi tim sukses Badan Dharma Dana Nasional di PHDI, dan juga sebagai Ketua Harian Pembinaan Rohani Hindu di PT Bank Mandiri. Nah, ini penghargaan yang pernah beliau dapatkan. Yang pertama adalah pernah didapuk sebagai Best Employee di PT Bank Mandiri di tahun 2010, dan juga beliau sempat mendapatkan award untuk mengikuti semacam pendidikan ya di Michigan Ross University dan juga di Deakin University ya di Australia. Ini adalah profil dari Bu Putu. Jadi kayaknya pengalaman saya sama Pak Erni itu kebalik ya. Jadi saya belajar keuangan itu setelah jadi software engineer. Pak Erdani belajar teknologi informasi setelah menguasai dunia keuangan gitu ya. Kita dunia terbalik nih. Saling melengkapi. Bentar, ini saya akan tayangkan screen ya. Oke, silakan Bu Putu. Oke, jadi terima kasih Pak Perwira atas kesempatannya. Bapak Ibu dosen, saya ucapkan selamat pagi. Kemudian teman-teman mahasiswa, semoga semuanya sehat ya. Pagi ini relatively kompleks ya kelasnya gitu. Jadi tadi Pak Sarpi sudah banyak cerita mengenai teori-teori, dan menurut saya semua cerita Pak Sarpi tadi sangat relevan dengan situasi kita saat ini ya. Dan kemudian nanti saya ada sekitar 10 slide ya akan sharing perihal bagaimana penerapan dan bagaimana kita memonitor dan menganalisa kinerja keuangan khususnya di industri perbankan. Dan lebih khusus lagi di Bank Mandiri gitu ya, karena Bank Mandiri ini kan perusahaan publik dan juga perusahaan BUMN. Jadi yang tadi diceritakan Pak Sarpi itu sangat menjadi concern kami di Bank Mandiri gitu ya, sehingga yang namanya analisa kinerja keuangan itu menjadi sangat-sangat mendasar dan sangat penting di dunia Bank Mandiri. Terlebih lagi pemegang saham kami juga banyak pihak asing ya, perusahaan-perusahaan swasta. Tentu mereka memiliki perspektif-perspektif yang sangat perspektif global gitu ya, sehingga Bank Mandiri akhirnya perlu belajar selalu menyesuaikan diri bagaimana menjembatani antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan investor lainnya gitu ya. Kami sangat banyak list stakeholders. Jadi stakeholders ini yang namanya di bank itu ya banyak banget ya, mulai dari masyarakat, pemerintah, pemegang saham gitu ya, maupun internal Bank Mandiri sendiri. Oke, kita lanjut ke next slide. Boleh, Berwira? Ya. Jadi teman-teman, ini saya ingin refresh sedikit gitu, bahwa ketika kita bicara angka, ketika kita bicara angka terkait keuangan di dunia perbankan, kita tidak cukup hanya melihat the numbers gitu, tapi kita akan lebih dituntut untuk memahami kenapa angkanya seperti itu gitu ya. Jadi nanti saya akan banyak sharing mengenai knowledge lain, jadi tidak sebatas akuntansi ya, tetapi akan ada global updates, kemudian ada manajemen accounting gitu ya, corporate finance, risk management, karena semua knowledge itu termasuk investment. Tadi Pak Sarpi juga sempat singgung bagaimana kita harus memahami dunia investasi. Nah ini kalau di dunia perbankan memang ilmu akuntansi itu wajib. Kemudian kita memahami corporate finance, investment, risk management, dan selanjutnya juga situasi pasar gitu ya. Nah yang pertama ingin saya refresh adalah terkait apa sih sebetulnya yang mempengaruhi sebuah bank gitu ya. Jadi bank ini hidup di tengah masyarakat, ada dua faktor yang sangat mempengaruhi, baik sifatnya eksternal, itu yang pertama, yang kedua sifatnya internal. Jadi kalau yang bersifat eksternal ini, kita semua tahu yang pertama itu terkait pandemi ya.
saat ini kebetulan kita terpapar pandemi COVID. Dan ternyata pandemi COVID ini sangat berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Ujung-ujungnya adalah berdampak kepada kemampuan bayar para debitur. Jadi di Bank Mandiri itu istilahnya adalah debitur. Debitur itu adalah masyarakat yang meminjam ke bank, gitu ya. Jadi mereka kami sebut debitur. Jadi pandemi ini sangat mempengaruhi kemampuan para debitur dalam membayar kewajibannya ke Bank Mandiri. Jadi membayar cicilan pokok. Contoh misalnya di Bali ya, banyak sekali pegawai-pegawai yang ngambil cicilan rumah misalnya. Karena dia hotelnya berhenti beroperasi, kemudian dia di PHK, maka secara otomatis dia tidak mampu membayar cicilan setiap bulan. Nah, otomatis juga pendapatannya Bank Mandiri berkurang, gitu ya. Tapi itu adalah satu faktor eksternal. Kemudian perubahan behavior, ya, perubahan behavior atau preferensi dari customer. Jadi contoh misalnya zaman dahulu customer itu lebih senang datang ke cabang untuk bertransaksi, gitu ya. Tapi saat ini customer itu buka rekening senangnya online. Bahkan ada yang meminjam ya, misalnya ngambil personal loan gitu ya, secara online juga. Jadi ini adalah behavior customer yang mempengaruhi bagaimana kami di dunia perbankan. Kemudian market tight, jadi ini terkait pergerakan pasar. Jadi kalau teman-teman sering lihat misalnya ekonomi, update outlook terkait ekonomi di dunia, ya itu bagaimana dampaknya ke pasar global, kemudian juga dampaknya ke currency, naik turunnya USD versus rupiah gitu ya, itu sangat mempengaruhi dunia perbankan. Kemudian yang selanjutnya adalah pesaing, ya pesaing. Jadi kenapa perusahaan, kalau saya ingin cerita sedikit terkait BUMN ya. Jadi BUMN ini kita ada 4 bank BUMN. Yang pertama itu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan BTN. Ya, ini pemerintah sangat concern untuk bagaimana kita berkolaborasi gitu ya. Karena pesaing-pesaing itu banyak datang dari bank-bank asing juga gitu ya, dengan strategi yang tidak konvensional. Nah, hal itulah yang membuat kami selaku bank negara itu perlu berjuang, perlu bertahan dan perlu berpikir secara cerdas apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi para pesaing gitu ya. Kemudian serbuan digital. Nah, serbuan digital ini memang bisa dikatakan sebagai challenge, tapi bisa dikatakan sebagai possibility juga gitu ya, terkait fintech ini gitu. Tapi itu memang secara kenyataan mempengaruhi dunia perbankan khususnya bank konvensional ya. Itu dari sisi eksternal. Kemudian dari sisi internal, jadi ketika kita mengelola sebuah perusahaan ya, banyak perusahaan itu memiliki ya persoalan lah secara internal, dan itu tentunya akan mampu memberi dampak ke kinerja keuangan ya. Jadi contoh misalnya bisnis yang semakin beragam dan kompleks. Jadi kalau kita pakai contoh, karena saya sehari-harinya memang menganalisa bisnis ya, menganalisa kinerja dari bisnis unit. Jadi kalau kita lihat bagaimana customer kita, khususnya nasabah-nasabah yang skala korporasi ya, dalam berbisnis dan mereka butuh bantuan bank untuk menjembatani bisnisnya itu semakin ke sini semakin kompleks. Dan menuntut pihak bank akhirnya juga secara human resource itu harus mampu. Kita harus tetap mampu menjadi business partner bagi nasabah gitu ya. Meski semakin kompleks tuntutan customer gitu ya. Kemudian ada juga isu internal yang harus kami recognize terkait over complacency gitu ya. Kemudian kalau kita di dunia perbankan apalagi
perusahaannya relatively besar ya. Contoh di Bank Mandiri itu kami ada pegawai sekitar 70.000 pegawai, di mana yang organik, yang pegawai internal ya itu sekitar 40-an ribu. Itu tidak bisa dihindarkan yang namanya perbedaan mindset gitu ya. Nah, disinilah perlu terus-menerus, tadi Pak Perwira ada menyebut internalisasi budaya. Disitulah bagaimana juga peran saya gitu ya untuk menggiring mindset pihak internal Bank Mandiri agar bisa selaras dengan pergerakan zaman gitu ya, karena zaman itu terus bergerak, baik secara kebijakan pemerintah maupun secara global market outlook. Kemudian ada yang terakhir ini keterlibatan bank dalam program pemerintah. Nah, jadi ketika kita berada di dunia bank BUMN, tidak bisa dipungkiri kami memiliki sebuah tugas untuk mensejahterakan masyarakat. Itu satu ya. Makanya tagline-nya Bank Mandiri itu memakmurkan negeri gitu ya. Kemudian kita harus maju bersama dengan pemerintah. Jadi kami harus mendukung program-program pemerintah. Nah, ketika kita seperti itu, somehow ada friksi gitu ya antara konsep revenue atau return mindset versus social contribution mindset gitu ya. Nah, disinilah kita perlu menyikapi sehingga secara kinerja keuangan itu banknya tetap bagus, tapi secara konteks keterlibatan dengan program pemerintah tetap jalan, dan di kacamata investor lainnya kita juga tetap bagus gitu. Nah, di sini karena semuanya dihitung secara kuantitatif ya mostly, and then analisa keuangan itu sangat fundamental untuk menyikapi dua faktor ini, internal maupun eksternal ya. Selanjutnya next slide, boleh dibantu. Nah, ini saya update sekilas ya terkait pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi kinerja perbankan. Kalau di sini ada teman-teman baik Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa yang sering melihat pergerakan pasar ya. Jadi ada beberapa parameter yang sering kita lihat dalam untuk memahami bagaimana market di dunia financial institution khususnya. Jadi GDP ya, GDP kita itu drop-nya banyak banget nih. Di tahun 2020 itu hampir 5% GDP kita menurun ya, decrease ya. Kemudian revenue-nya bank itu menurun jauh di 2020 itu sampai 11%. Ini rata-rata nasional ya. Tentunya bank di Indonesia itu kan banyak banget. Ini adalah summary rata-rata nasional. Jadi ada bank yang mungkin keuntungannya hanya terkoreksi 5%, ada bank yang keuntungannya terkoreksi bisa 50%, but in average itu 7-11%. Kemudian banking revenue pool diproyeksikan di tahun 2024. Nah, ini kalau kita bicara dunia perbankan itu tidak cukup membahas current situasi, tetapi kita juga harus memproyeksikan at least 3-5 tahun ke depan ya. Jadi dengan adanya situasi pandemi COVID, GDP kita turun, itu diproyeksikan di tahun 2024 pun revenue kita itu masih lebih kecil dibandingkan tahun 2019 gitu ya. Jadi selalu pembandingnya adalah sebelum COVID versus after COVID gitu ya. Kemudian industri dan sektor yang terdampak. Nah, kenapa di dunia perbankan sangat perlu memahami industri dan segmen-segmen masyarakat yang terdampak? Karena kami contoh ya, kalau di Bank Mandiri itu kami menjual produk itu ke seluruh segmen masyarakat. Jadi ada yang segmennya korporasi, baik yang sifatnya large corporate, ada yang sifatnya middle class corporate, kemudian kami juga berbisnis dengan pengusaha-pengusaha skala SME,
UMKM itu ya. Kemudian kami juga banyak menjual produk yang sifatnya perorangan. Contoh perorangan itu produk kartu kredit. Kemudian kami ada menawarkan kendaraan gitu ya, cicil motor, cicil mobil itu. Jadi setiap lini dari masyarakat Indonesia ini ternyata terdampak gitu terkait COVID ya. Tapi yang tertinggi, yang terdampak itu adalah segmen SMI, segmen mikro gitu ya. Kemudian auto, transportasi. Tadi Pak Sarpi sempat cerita Garuda sangat terkoreksi. Memang itu secara bisnis, karena kami banyak juga berbisnis dengan Garuda gitu ya. Dari sisi sektor transportasi itu sangat banget terkoreksi di zaman pandemi COVID ini gitu. Jadi kami juga membaca gitu ya cash flow dari nasabah-nasabah kami ini, sehingga kami dapat menyusun strategi bagaimana cara kami sebagai bank untuk membantu penyelamatan ya, membantu penyelamatan, merestrukturisasi nasabah-nasabah yang terdampak pandemi COVID. Nah kemudian kita banking product have been severely affected. Jadi produk-produk ini juga perlu kami monitor gitu ya. Sorry nih, Pak Perwira. Siap. Boleh Siap. saya aja deh yang share screen ya. Kasihan ininya double-double. Izin ya. Siap. Oke, ya. Mohon dapat dikasih izin sharing screen. Oke, silakan Bu. Oke. Nah, saya lanjut ya, teman-teman. Jadi, tadi kita melihat bahwa di pandemi itu di dunia perspektif perbankan, itu yang terkoreksi satu dari sisi GDP gitu ya. Kemudian kami mengamati sektor-sektor industri apa yang terkoreksi gitu ya. Kemudian produk-produk apa yang juga terdampak gitu ya. Contoh misalnya kami ada menjual produk untuk istilahnya ya, kalau di dunia bisnis itu trade services. Jadi kami memberi pembiayaan untuk pengusaha-pengusaha yang melakukan ekspor maupun impor. Nah, kalau kami analisa bagaimana kinerja keuangan terkait bisnis di dunia ekspor impor, itu memang penurunannya jauh banget gitu, karena dunia pandemi ini kan sifatnya global. Jadi semua proses pengiriman barang itu semua terkendala gitu ya. Dan konsumsi masyarakat dunia juga menurun gitu ya. Nah, ini ketika kita memahami sebuah numbers, kita perlu juga melihat why it happens gitu ya. Oh, ternyata terjadi negative outlook di dunia trade finances. Kemudian juga ada insight negative outlook untuk mortgage gitu ya. Seperti saya sampaikan tadi, memang mortgage ini kenapa sangat mempengaruhi kinerja keuangannya bank. Tren mortgage di Indonesia gitu ya. Ini banyak nasabah yang mencicil rumah ini kan orang yang baru kerja ya. Jadi yang misalnya usianya masih 25 sampai 35 tahun. Jadi keluarga-keluarga baru yang masih baru bekerja dan kemudian mereka terpapar COVID gitu ya, misalnya dirumahkan atau gajinya dikurangin atau jam kerjanya berkurang gitu ya, sehingga mereka tidak mampu membayar cicilan gitu ya. Jadi outlook-nya, negatif outlook terkait mortgage ini juga diproyeksikan cukup panjang ya. Jadi tidak hanya berhenti di 2020 tapi bisa sampai 2021 maupun 2022. Kemudian sama halnya dengan di auto loans ya, untuk cicilan-cicilan kendaraan. Dan kemudian ketika kami menganalisa ya, jadi ketika kita menganalisa performa bisnis, kami pun menganalisa perilaku nasabah gitu, ya, di mana ketika kami amati itu pergerakan transaksi antara cabang
dengan online banking itu langsung berubah total gitu. Jadi customer itu lebih senang berbisnis atau bertransaksi di dunia online. Nah, ini menunjukkan bagaimana pandemi ini mampu mempengaruhi behavior customer yang harus menjadi concern dunia perbankan gitu ya. Karena pada ujungnya apapun itu akan memberi dampak ke keuangannya bank gitu ya, ke labanya bank. Jadi ujung-ujungnya memang laba gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat dunia lain ada Gojek, dia bikin platform baru gitu ya untuk membantu pengusaha-pengusaha SMI agar bertransaksi secara digital. Kemudian ada mulai Investri namanya, ini contoh aja ya. Kemudian ada Bismarket, jadi dia mencoba untuk membantu masyarakat UMKM itu sehingga bisa tetap survive gitu ya, sehingga mampu membantu memutar ekonomi di Indonesia lagi. Jadi semua situasi yang ada di dunia global maupun yang ada di Indonesia itu sangat mempengaruhi cara kita akhirnya memahami sebuah angka ya, sebuah angka dalam laporan keuangan gitu. Nah, ini saya kasih contoh ya. Jadi di dalam prakteknya memang kita jadi saya waktu di S1 gitu ya, meski software engineer, tapi saya juga ada pelajaran akuntansi gitu ya. Itu cuman besarannya aja gitu ya. Kemudian saya S2 gitu ya, corporate finance, dapat lagi akuntansi yang lebih detail, dapat lagi manajemen accounting. Tapi memang dalam kenyataannya ketika kita menganalisa sebuah laporan keuangan, banyak hal yang harus kita lihat ya. Dan tidak cukup satu titik event gitu. Di sini saya tayangkan contoh ya, ada beberapa parameter di dunia perbankan itu yang sangat mempengaruhi laba ya. Contoh misalnya kredit, dana pihak ketiga. Kenapa ini sangat mempengaruhi labanya bank? Karena ini produk utamanya bank. Jadi bank ini memiliki fungsi as an intermediary, mengumpulkan dana masyarakat, kemudian menyalurkan dana masyarakat itu untuk pendanaan. Ya, jadi oleh karena itu baik pihak investor maupun pihak kementerian itu pasti akan melihat bagaimana pertumbuhan kredit, jadi kemampuan bank menyalurkan kredit dan pertumbuhan dana pihak ketiga. Jadi bagaimana kemampuan bank mengumpulkan dana dari masyarakat gitu ya. Apakah di sini masih wajar atau ada ketimpangan atau bagaimana? Karena gambar inilah yang nanti menentukan tadi Pak Sarpi bercerita mengenai corporate action ya. Apakah modalnya sebuah bank itu masih cukup atau tidak untuk mendanai penyaluran kredit gitu ya, atau bagaimana? Jadi contoh di sini pertumbuhan kredit. Di sini saya hanya menampilkan 5 titik tren ya, jadi 5 titik tren. Biasanya kita kalau melakukan analisa itu trennya bisa 2 tahun atau 3 tahun. Jadi grafiknya itu panjang gitu ya. Setelah kita melihat grafik, kemudian kita mempelajari sebuah pola. Ya, pola ini nanti menentukan bagaimana kita melihat ke depan gitu. Jadi di sini contoh secara year on year. Secara year on year itu adalah membandingkan contoh di sini year on year September ya, September 2020 dibandingkan dengan September 2019. Kalau kita lihat contoh ya, saya pakai industri aja deh, industri yang garis hitam. Jadi di bulan September tahun lalu, tahun 2019, itu pertumbuhan kredit secara industri itu 6,7% ya tahun lalu. Kemudian menurun dan menurun di September 2020 ini negatif 0,4%. Nah, jadi itu adalah situasi market gitu ya. Kemudian kalau masing-masing bank bagaimana gitu ya.
oh misalnya Mandiri masih di 3,2%, kemudian BCA negatif 0,3%, BRI 3,2% juga, BNI juga di 4,4%. Jadi ini salah satu analisa. Jadi kalau kita sebagai pihak misalnya investor ya, ini penting banget. Karena di sini misalnya investor itu ingin investasi di bank BUMN. Ini masih menarik nih gitu ya. Kenapa? Karena bank BUMN itu masih menunjukkan positif growth. Positif growth dari sisi kemampuan nyalurin kredit. Jauh di atas market yang negatif. Nah, seperti itu bagaimana tren numbers ini nanti berbicara ya. Kemudian dari sisi mengumpulkan dana. Jadi ketika kita melihat bagaimana tren dana yang ada di bank, ini secara industri ya, yang garis titik-titik hitam, ini pertumbuhannya hanya 12,1%. Nah, sekarang kita lihat bank BUMN ya, karena bank BUMN ini ditambah BCA, ini adalah 4 bank terbesar di Indonesia ya, yang mampu mencerminkan pasar Indonesia gitu. Misalnya BNI 21,3%, kemudian BRI 16,3%. Kemudian BCA 14,5%, Mandiri 14,1%. Nah, dari sini kalau kita sebagai analis financial analis, kita perlu bertanya gitu, ini dana yang dikumpulkan ini dana apa aja gitu ya? Karena kalau misalnya teman-teman datang ke cabang, teman-teman akan melihat banyak sekali produk yang ditawarkan oleh bank. Ada namanya tabungan mandiri, kemudian ada giro, kemudian ada deposito gitu ya. Dan masing-masing produk ini akan memunculkan profil risiko yang berbeda-beda dan beban atau biaya yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu tadi Pak Sarpi sempat nyebut tuh bagaimana misalnya bank mampu mengumpulkan dana murah, ya, bagaimana bank itu mampu mengenerate funding dengan beragam skenario yang dia miliki. Oleh karena itu, setiap kita menganalisa yang namanya dunia perbankan dari sisi keuangan, kita akan melihat yang namanya komposisi dana murah. Jadi ada 2 produk yang disebut dana murah di dunia perbankan, yaitu giro dan tabungan. Ya, jadi kalau teman-teman ingin melihat bagaimana tren pergerakan giro dari masing-masing bank, ya, kemudian bagaimana tren pergerakan tabungan, gitu ya. Jadi karena teorinya gini, semakin jadi contoh lah ya kalau kita berbisnis ya sederhana. Jadi semakin murah kita dapat dana, maka kita akan mampu menyalurkan kredit itu sebanyak mungkin dengan harga yang lebih bervariasi gitu ya. Jadi oleh karena itu baik dari pihak kementerian maupun dari sisi investor itu sangat mendorong di dunia perbankan itu adalah pertumbuhan kasa. Kasa itu kepanjangan dari cash account, current account dan saving account gitu. Current account itu bahasa Indonesianya giro karena dia untuk operating expenses di nasabah. Kalau saving account itu bahasa Indonesianya tabungan gitu ya. Jadi ini analisa yang umum dipakai. Yang kedua, ini terkait analisa rasio-rasio terkait laba rugi nih. Jadi kalau teman-teman belajar di akuntansi kan banyak tuh ada komponen-komponen di laba rugi. Nah, ketika kita masuk ke dunia perbankan, ini adalah tayangan yang setiap hari saya baca gitu ya, yang setiap hari kita bikin. Jadi ada istilahnya kita melihat tren cost of credit. Cost of credit ini saya kasih catatan rumusnya ya, buat teman-teman aja. Apa sih yang dimaksud cost of credit, apa yang dimaksud cost of fund, apa yang disebut net interest margin gitu ya. Jadi cost of credit ini rumusnya adalah
biaya CKPN dibagi bagi debit kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat. Jadi cost of credit ini ketika bicara biaya CKPN, cadangan ya, itu artinya mencerminkan risiko kredit gitu. Tadi saya di depan menyampaikan ketika pandemi itu banyak nasabah kita yang gagal bayar. Jadi tidak sanggup membayar cicilan. Dari perspektif risiko, ini nasabah ini risikonya langsung naik nih, gitu ya. Tentu ketika kita bicara risiko, maka ada hubungannya dengan modal, dengan pencadangan, dan itu ada biayanya, gitu ya. Itulah yang kita sebut biaya CKPN. Jadi bagi dunia perbankan, biaya CKPN, kemudian rasionya adalah cost of credit, ini sangat-sangat fundamental ya. Jadi investor itu pasti akan mantengin terus bagaimana kemampuan bank mengelola cost of credit gitu ya. Jadi contoh misalnya ini yang industri ini ya, yang industrinya grafiknya ketinggalan. Nah, kemudian yang kedua adalah cost of fund ya. Cost of fund ini jadi kan ujung-ujungnya adalah, sorry, saya jump ke grafik yang ketiga nih, net interest margin. Jadi sebuah bank itu memang ini konteksnya teorinya teori umum ya, semua orang ingin melihat laba, net margin. Tapi kalau di dunia perbankan, net margin ini hitung dari pendapatan bunga yang diterima, ya, ditambah pendapatan provisi, kemudian dikurangi biaya bunga gitu. Kemudian baru dibagi dengan average year to date dari earning asset. Jadi earning asset ini adalah aset-aset yang terbuku di neracanya bank yang mampu menghasilkan. Jadi kalau teman-teman lihat di sisi aset itu kan aset itu ada dari sisi cash gitu ya, ada near cash. Jadi cash yang investasi jangka pendek yang bisa kita langsung translate as a cash gitu. Kemudian ada kredit gitu kalau di neracanya perbankan ya, loan. Kemudian ada penempatan atau berupa obligasi yang kami beli itu termasuk aset. Kemudian ada juga fixed asset gitu. Jadi neracanya perbankan ini relatively sedikit berbeda dengan pabrik ya. Jadi siapa tahu ada yang pernah di buku atau di mana ada belajar mengenai neracanya pabrik. Kalau neracanya perbankan relatively different gitu ya. Tapi itu sangat mirip dengan neracanya Kementerian Keuangan kalau nggak salah, mirip-mirip lah. Karena sifatnya juga ada placement sama borrowing gitu ya. Nah, jadi net interest margin ini kita bicara earning asset gitu ya. Jadi aset-aset yang menghasilkan, yang mengenerate revenue, yang mengenerate pendapatan bunga. Nah, kemudian di sini ada komponen biaya bunga. Biaya bunga itu kita memonitor atau menganalisa rasionya itu disebut cost of fund. Biaya bunga gitu ya, dalam tren rasio. Jadi contoh kalau teman-teman ya misalnya amati pergerakan suku bunga di masing-masing bank ya. Misalnya suku bunga deposito 4 bank, suku bunga tabungan 4 bank, suku bunga giro 4 bank ini. Mandiri, BCA, BRI, BNI gitu ya. Itu pasti teman-teman akan menemukan sebuah tren suku bunganya turun terus gitu. Ya. Jadi suku bunganya akan turun terus gitu. Nah, memang muncul pertanyaan mungkin kenapa suku bunga di dunia bank itu turun terus gitu. Ya. Karena tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah juga dan juga bagaimana kemampuan masing-masing bank itu pada ujungnya adalah kelaba ya. Jadi bank itu akan berusaha untuk menurunkan cost of fund gitu ya. Dan
berusaha menaikkan pendapatan bunga, itu common sense gitu untuk mendapatkan net interest margin yang bagus. Jadi pendapatan bunga setinggi-tingginya, biaya bunga serendah-rendahnya gitu ya. Jadi akhirnya NIM-nya bagus. Tetapi somehow kita ketika menganalisa bisnis itu tidak bisa berada di dunia ideal. Jadi kita harus memperhatikan situasi market dan persaingan ya, sehingga penurunan contoh ini ya, penurunan cost of fund atau suku bunga dana di masing-masing bank ini berbeda ya, strateginya berbeda gitu ya. Bank Mandiri relatively tidak terlalu swing penurunan cost of fund-nya. Tapi kalau BNI swing flat gitu ya. Nah, kemudian kalau BCA ekstrim turunnya. Nah, jadi memang ini semuanya bersifat unik, tetapi ini adalah salah satu parameter analisa yang sangat penting ya kalau kita bicara kinerja keuangan di dunia bank. Nah, kemudian tadi Pak Sarpi sempat share ya, dari perspektif Kementerian BUMN, itu mereka pun memiliki, karena Kementerian BUMN itu sebagai pemegang saham ya, terbesar dari bank-bank himbara istilahnya, bank himpunan negara. Jadi ada banyak parameter yang dibutuhkan oleh investor untuk memahami kinerja keuangan sebuah perusahaan ya. Kalau untuk bank, dalam hal ini saya pakai kasusnya Bank Mandiri, ini yang dijadikan indikator adalah pertama aset. Nah, kalau aset ini semua aset ya, baik sifatnya aset tetap maupun aset tidak tetap gitu ya. Aset. Dilihat pergerakan trennya gitu ya. Kemudian kredit ini kemampuan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit gitu ya. Dilihat juga trennya ya. Apakah ini selaras dengan aspirasi pemegang saham atau tidak? Nah, kayak gitu ya. Kemudian dana pihak ketiga. Ini dana pihak ketiga ini kemampuan mengumpulkan dana dari masyarakat gitu ya. Juga dilihat nanti trennya. Dari sini kita lihat dan kita pahami bagaimana kemampuan sebuah bank untuk menjadi bisnis partner masyarakat gitu ya. Jadi bagaimana bank itu hadir di tengah masyarakat dalam tugasnya collecting funding and ini menyalurkan kredit gitu ya. Kemudian ada NPL gross rasio. Jadi NPL ini non performing loans ratio. Jadi misalnya kita nyalurin ini ya, contoh di sini ya. Ini September ini pandemi COVID. Kami menyalurkan 873 triliun. Kemudian yang non performing loan itu adalah istilahnya kalau di dunia perbankan itu ada kolektibilitas 345. Jadi dia tidak bayar cicilan lebih dari 3 bulan. Jadi kalau ada nasabah tidak bayar cicilan selama 3 bulan, maka dia masuk ke kelompok non-performing loan. Dan itu kita monitor. Ternyata selama masa pandemi ini ada peningkatan gitu ya, peningkatan jumlah baki debat yang non-perform gitu ya. Jadi banyak sekali masyarakat kita yang tidak mampu membayar cicilan, jadi rasionya naik. Kemudian rasio inilah yang perlu kita sandingkan dengan industri gitu ya, sehingga kita tidak menjustifikasi bahwa diri kita jelek atau diri kita terlalu bagus. Tidak, kita selalu bandingkan dengan kompetitor dan dengan industri gitu. Jadi kita tahu posisi kita ada di mana, untuk selanjutnya kita harus ambil strategi yang bagaimana gitu. Kemudian ini coverage ratio. Coverage ratio ini menentukan kemampuan modalnya bank dalam mengcover risiko kredit ya. Coverage ratio ini adalah dominan kaitannya dengan risiko kredit. Makanya tadi Pak Sarpi bilang bagaimana Kementerian BUMN itu ingin memastikan perusahaan-perusahaan BUMN ini modalnya cukup gitu ya.
kalau di dunia perbankan, salah satu rasio yang dipakai istilahnya coverage ratio. Jadi ini seberapa mampu bank untuk menyiapkan modal, ya, untuk mengcover apabila nasabah-nasabah itu beneran nggak mampu bayar gitu ya, gagal bayar semua gitu. Nah itu kemampuan bank bagaimana gitu ya, menyiapkan modal untuk mengcover risiko itu. Nah di sini ada net interest margin, ya, karena non perform kita naik ya, bunga kita juga berkurang ya, makanya berdampak ke net interest margin. Nah, seperti itu. Kemudian return on equity. Nah, ini satu parameter kalau kita di dunia perusahaan publik ada namanya cost of equity, ada namanya return on equity. Jadi cost of equity itu adalah aspirasi investor. Jadi return yang diharapkan oleh investor. Contoh, kalau saya misalnya invest 100.000 gitu ya, kemudian saya berharap dari 100.000 itu dapat keuntungan 15% misalnya. Jadi itu harapan. Harapan itu kita sebut cost of equity. Tapi seiring berjalannya bisnis dengan segala situasi yang ada, ternyata kemampuan kita memberi return kepada investor itu ternyata hanya 10% gitu ya. Itu disebut return on equity. Nah, disinilah perlunya kita mengedukasi para investor mengenai analisa keuangan kita sehingga mereka mampu memahami 10% ini. Jadi 10% penurunan ini terjadi karena laba kita menurun drastis gitu ya. Menurun drastis itu gara-gara memang pandemi di mana masyarakat tidak mampu bayar cicilan kredit dan non performing loan-nya naik tinggi gitu ya. Net interest margin terkoreksi, automatically labanya menurun dan kemampuan kita memberi return kepada investor juga menurun. Jadi return on equity-nya turun jauh. Nah, kemudian kita bicara capital gitu ya. Jadi bagi perusahaan-perusahaan khususnya bank, kalau teman-teman baca di berita, bank itu ada yang sifatnya sistemik, ada yang tidak sistemik. Kalau bank itu bersifat sistemik, artinya kalau bank itu kolaps, maka akan memberi dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Dan untuk menjaga itu, maka regulator, OJK gitu ya, Bank Indonesia, kemudian kementerian, mereka berupaya menjaga kekuatan modal. Jadi salah satu parameter yang dipakai adalah untuk memonitor itu adalah Capital Adequacy Ratio atau CAR ya. Jadi CAR-nya kemampuan kita menyediakan modal untuk jadi CAR ini dihitung dari aset tertimbang menurut risiko. Jadi ini adalah salah satu pelajaran di risk management ya, di mana aset tertimbang menurut risiko itu adalah besarnya modal yang harus kita cadangkan untuk mengcover risiko-risiko yang ada, baik terkait risiko operasional, baik terkait risiko pasar, risiko kredit, risiko reputasi, risiko lain-lainnya. Di bank itu banyak banget ada risiko. Jadi itu semua harus dikuantifisir ya, harus dihitung. Sehingga kita tahu CAR yang make sense itu berapa gitu ya. Kemudian laba bersih. Nah, ini yang kita sebut bottom line. Jadi apapun kisah yang terjadi di dunia ini, ujung-ujungnya orang akan lihat laba gitu. Makanya analisa laporan keuangan ini sangat penting karena ujungnya kita akan melihat kemampuan perusahaan itu membentuk laba. Ya, contoh misalnya di sini kami mengalami penurunan, and then dengan analisa laporan yang detail kita harus mampu menjelaskan kenapa labanya menurun jauh. Ya, jadi ini adalah praktek-praktek yang setiap hari kami di tempat saya lakukan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ingin lebih detail lagi, di dunia perbankan itu
kami mengenal istilah net interest income. Jadi ini adalah semua informasi yang teman-teman bisa baca ya di laporan keuangannya Bank Mandiri yang dipublikasi. Jadi ini sifatnya adalah financial accounting. Jadi apa yang kami buku secara akuntansi dan kami publikasikan ke masyarakat. Jadi ada istilahnya net interest income, kemudian ada fee based income gitu ya. Kemudian ada biaya operasional. Biaya operasional ini pun kami filter, ada yang berapa biaya untuk human resources, berapa untuk administrasi, dan berapa untuk hal lainnya. Kemudian di sini ada biaya CKPN, baru kemudian laba operasional. Before tax ya, kalau yang ini laba setelah tax gitu. Jadi ini semua adalah sifatnya past performa. Jadi sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kita menginformasikan ke masyarakat itu bahwa dan kepada investor secara financial accounting profil kami seperti ini. Kenapa angka itu seperti ini? Karena ada alasan ini, alasan itu, dan alasan yang lainnya. Jadi kita benar-benar memahami pergerakan setiap numbers, gitu ya. Ini secara financial accounting. Nah, kemudian saya ingin share beberapa hal yang sebetulnya bank itu lakukan ya. Ini adalah praktek umum di bank. Jadi kita itu tidak hanya, jadi kan gini, saya kembali ke sini. Ini kan laba ini past event ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengontrol laba ini gitu. Bagaimana cara kita memastikan laba kita itu bagus gitu. Itu adalah pertanyaan yang sederhana tetapi susah dikerjakan. Bagaimana cara kita memastikan atau memaksimalkan pendapatan. Sounds like okay, tapi eksekusinya sulit gitu. Nah, oleh karena itu dalam prakteknya di dunia perbankan, kami mulai memasukkan konsep-konsep manajemen accounting dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kebetulan saya adalah PIC gitu ya, pihak yang in charge untuk melakukan research terkait metodologi manajemen accounting apa yang relevan untuk kita implementasikan gitu ya. Sehingga kita mampu mengelola, mengontrol gitu ya, contribution margin, istilahnya adalah contribution margin dan risiko dari bisnis yang kita lakukan. Nah, inilah konsep-konsep yang banyak dipakai baik oleh bank-bank global gitu ya, bank-bank asing dan bank-bank besar yang ada di Indonesia sudah implement ini. Di mana jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kan cuman oke labanya bank sekian, titik gitu ya. So, siapa sih yang membentuk laba gitu ya? Di dalam analisa keuangan internalnya bank, kami akan memilah laporan keuangan itu menjadi 4 dimensi. Ya. Pertama dari sisi segmen. Contoh di Bank Mandiri, kami mengelola segmen itu banyak dari level korporasi sampai level mikro gitu ya. Di situ kami perlu menganalisa ini bisnis kita yang mana nih yang performanya kurang bagus gitu ya. Kemudian dari sisi produk, kami harus memahami produk mana yang kinerja keuangannya itu kurang bagus atau bagus banget. Lalu selanjutnya nanti produk mana yang harus kita endorse lebih banyak lagi gitu ya. Kemudian dari sisi distribution, seperti tadi saya ceritakan bahwa kinerja keuangannya bank itu sangat dipengaruhi oleh customer behavior. Dulunya senang di cabang bertransaksi, sekarang mereka senang di distribution channel atau di electronic channels gitu ya. Jadi itu perlu kita analisa gitu performa keuangan di setiap channels yang dimiliki oleh bank. Kemudian dari sisi customer, tadi saya cerita di awal bahwa untuk memahami penurunan laba, peningkatan laba itu didrive oleh customer yang mana gitu ya. Siapa nasabahnya yang jatuh ke non performing loan gitu ya. Nasabah besar mana yang
memberi kontribusi buruk bagi bank, nasabah mana yang memberi kontribusi baik. Jadi analisanya akan semakin diperdalam, gitu ya. Nah, disinilah ada parameter-parameter yang kami applied, dan ini menjadi key performance indicator ya, menjadi KPI bagi teman-teman di cabang, bagi teman-teman di unit bisnis maupun teman-teman yang membuat produk. Jadi kami ada istilahnya contribution margin. Ini nanti teman-teman kalau masih ada yang bingung bisa Google ya, contribution margin konsep gitu. Ini konsep yang sangat umum ya, yang kami applied. Kemudian karena di bank itu datanya sangat banyak, contoh misalnya Bank Mandiri itu, ini baru Bank Mandiri ya, belum Bank BRI. Bank Mandiri itu jumlah nasabahnya 20-an juta nasabah gitu. Satu nasabah bisa punya banyak produk, jadi informasinya sangat banyak. Oleh karena itu kami mengembangkan sistem gitu ya, mengembangkan aplikasi, membuat database yang banyak, yang besar gitu ya, sehingga kami dapat melakukan analisa secara lebih cepat dan akurat. Jadi memang kebetulan tadi saya software engineer ya, jadi memang dulu sebelum bergabung Bank Mandiri, sayalah yang bikin aplikasi ini gitu ya. Jadi kenapa knowledge terkait teknologi itu saat ini sangat penting ya, karena kita kerja di dunia keuangan ternyata tidak cukup hanya memahami metode pembukuan gitu, tetapi kita juga perlu memikirkan bagaimana angka-angka itu bisa dideliver dengan cepat dan akurat gitu ya. Oleh karena itu teknologi itu sangat berperan. Dan di sini banyak metodologi yang kami injek dalam dunia analisa yang terkait manajemen accounting. Di dunia manajemen accounting ini banyak parameter ya. Nanti bisa Google juga kalau ada yang misalnya ingin tahu bagaimana konsep-konsep di dunia manajemen accounting. Dan kalau secara laporan untuk analisa, kami memprovide, kebetulan di tempat saya juga nih semua ada profitability report. Jadi kalau teman-teman yang umum ya, jadi yang misalnya laporan-laporan yang umum dibaca di publikasi atau yang umum ada di Bank Indonesia atau yang umum di OJK, itu adalah laporan-laporan yang sifatnya financial accounting gitu ya. Tapi untuk laporan internal, untuk kita lebih memahami situasi keuangannya bank, perlu ada yang namanya profitability analysis report gitu ya. Jadi di dalam profitability analysis report itu kita sudah mencakup di dalamnya informasi terkait revenue maupun cost dengan sudah mempertimbangkan risiko. Jadi future gitu. Jadi disinilah konsepnya relatively kompleks, tapi ini yang applicable. Menurut saya di Kementerian Keuangan atau BUMN nanti pelan-pelan juga akan applied konsep seperti ini untuk melihat kinerjanya perusahaan BUMN ya. Kemudian ini satu hal yang dipakai dalam dunia perbankan, satu konsep manajemen accounting. Mungkin ada yang sudah pernah baca ya, tapi perlu saya share. Di sini ada namanya funds transfer pricing. Jadi funds transfer pricing ini basically dia adalah fungsinya untuk memonitor komposisi earning asset dan liabilities bearing untuk setiap tenor produk yang dijual dan currency, sehingga bank dapat memaksimalkan return dengan risiko yang terukur, ya, baik risiko suku bunga maupun risiko likuiditas. Saya refresh pelajaran dari Pak Sarpi tadi. Pak Sarpi tadi bercerita mengenai konsep obligasi. Kalau ada yang masih ingat ya, konsep obligasi yang tadi Pak Sarpi ceritakan ada tenor 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan semakin panjang tenor, itu harganya semakin mahal. Ya. Nah, konsep obligasi itulah yang juga menjadi penentu konsep kurva FTP ini, yang warna biru. Ya.
Karena gini, kalau misalnya pihak bank tidak memiliki cukup uang untuk menyalurkan kredit, maka bank itu akan menerbitkan obligasi. Ya, jadi kurva FTP ini bisa dibentuk dengan rate obligasi tadi, ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau yang di bawah 1 tahun ini biasanya pakai suku bunga placement di Bank Indonesia. Kemudian pada faktanya, misalnya pihak bank mampu mengumpulkan dana yang lebih murah, ya. Jadi gini, obligasi itu selalu mostly ya, most of the time itu rate-nya, kuponnya itu jauh lebih mahal daripada bunga deposito gitu, ya. Jadi oleh karena itu bank itu kalau kita bicara dunia perbankan selalu akan berusaha meminimalkan deposit cost, jadi biaya dana ya. Kemudian kami perlu berpikir pendanaan source of fund apa yang lebih murah gitu ya, instead of kami nerbitin obligasi gitu. Jadi karena ketika kami mendapatkan dana-dana yang murah, contoh tabungan, giro, di mana biaya bunganya lebih rendah daripada kupon punya obligasi, maka potensi bank untuk menyalurkan kredit dengan suku bunga murah itu potensinya akan makin besar gitu. Jadi kurva FTP ini membantu kami di bank untuk melihat antara komposisi dana, biaya bunga atas dana yang kami kumpulkan, dan kami mempunyai potensi melihat pendapatan bunga yang kami terima atas kredit yang disalurkan, gitu. Karena dengan kita memahami situasi ini, maka kita akan mampu berpikir untuk memaksimalkan laba, apakah kita cukup mengumpulkan dana dari masyarakat atau kita nerbitin bond aja, gitu. Jadi dengan kita memahami konsep fund transfer pricing, and then dalam analisa keuangan di dunia perbankan, kita akan mampu melihat what is the best possibilities atau what is the best option untuk proses pengumpulan dana gitu ya. Untuk kemudian kita salurkan dana itu menjadi kredit dan pada akhirnya mampu mendapatkan laba yang paling maksimal. Nah, jadi pola berpikirnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini yang sangat penting adalah dalam analisa keuangan di dunia perbankan itu adalah analisa biaya operasional. Nah, tadi Pak Sarpi banyak saya dengar menyebutkan bagaimana memanage yang namanya biaya operasional gitu ya. Karena ujung-ujungnya biaya operasional ini akan menggerus laba gitu ya. Makanya ada istilah efektif dan efisien. Dan kami kebetulan saya kemarin dapat kesempatan belajar hal ini, benchmarknya ke perusahaan yang dilihat oleh market itu sangat mampu implement efisiensi di dunia OPEC itu adalah perusahaan-perusahaan Jerman, dan kalau di Indonesia itu ada Astra. Toyota ya, dan perusahaan Jepang. Jadi bagaimana mereka memanage operasional sehingga biayanya itu bisa sangat rendah gitu ya, efektif. Jadi tidak ada biaya yang sia-sia. Contoh misalnya kebiasaan kita mencetak kertas, kita ubah menjadi kebiasaan dengan soft copy gitu ya. Yang kita distribusikan adalah file PDF. Zaman dahulu kita cetak-cetak banyak, itu banyak banget biayanya. Kemudian kita rubah menjadi soft copy. Itu praktek-praktek hasil dari analisa di dunia keuangan terkait biaya operasional gitu ya. Dan kalau di Bank Mandiri, kami menganalisa biaya itu, kami menggunakan konsep akuntansi nih. Mungkin teman-teman dapat di kelasnya ya, yang disebut activity based costing. Jadi benar-benar kami petakan unit-unit di Bank Mandiri, kemudian biaya operasionalnya berapa, selanjutnya perlu kami definisikan
apakah unit tersebut, biaya tersebut itu kategori direct cost atau bukan. Direct cost ini adalah definisi yang kami pakai ya, adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan di unit kerja itu, di unit bisnis ya. Nah, kemudian ada istilahnya attributable cost. Jadi attributable cost ini adalah unit-unit yang dibentuk atau biaya-biaya yang muncul itu karena ada cost and effect relationship antara biaya dan kebutuhan bisnis. Nah, jadi ketika kami misalnya ingin mengembangkan mandiri online, ya, maka kami akan sangat perlu perlu kami invest gitu ya di dunia transaction, di dunia IT gitu ya. Jadi ada cause and effect gitu. Jadi kami investasi hardware baru, kami investasi vendor yang ngerjain mandiri online gitu ya. Karena kami ada kepentingan berbisnis di dunia online. So that is the cost yang attributable contohnya. Kemudian ada biaya yang kami kategorikan sebagai center cost. Jadi biaya-biaya yang muncul di dunia perbankan yang tidak ada direct link dengan business activities gitu. Jadi dengan demikian dalam kita menganalisa operating expenditure kita bisa lebih granular ya. Jadi kita bisa lebih menjelaskan cost and benefit dari sebuah inisiatif, dari sebuah bisnis. Zaman dahulu saya sering menghitung IRR gitu ya, interest untuk menghitung return dari sebuah project gitu. Karena kebetulan saya dulu project manager gitu di ngerjain inisiatif IT. Tapi ketika kita bicara as a bank, konsep itu perlu dibuat lebih komprehensif gitu ya, akan lebih make sense dan akan lebih klop nanti analisanya ketika kita mampu merecognize aktivitas yang mengenerate cost itu gitu. Jadi kita akan menganalisa ya, apakah benar kita harus invest 1.000 perak atau misalnya cukup 500 aja gitu. Itu adalah just depends on analitik in the trends, kemudian analisa kita juga terkait aktivitas itu. Jadi ketika melihat sebuah numbers di sini kan tadi ada numbers ya. Nah, saya kembali ke sini. Ada di sini nih biaya umum dan administrasi seperti ini. So what is the meaning of these numbers gitu? Jadi numbers ini yang perlu kita translate dan kemudian kita jelaskan, oh ternyata numbers itu datang dari direct cost sekian rupiah, dari attributable cost sekian rupiah, dan dari center cost sekian rupiah. So menurut manajemen kita sudah efisien atau belum? Kalau misalnya belum efisien, so di bagian mana yang perlu kita pangkas atau di bagian mana kita perlu perbaiki. So that is the impact of financial analysis ya. Jadi ujung-ujungnya adalah ke strategi eksekusi. Nah yang terakhir adalah terkait risiko. Ini tadi sempat juga disinggung oleh Pak Sarpi terkait value ya, value sebuah perusahaan. Nah, ketika kita menganalisa laporan keuangan, ada satu konsep yang disebut value-based management. Nah, nanti teman-teman bisa googling juga nih, ini teori umum yang pada akhirnya dipakai nih di Kementerian BUMN dan di bank. Jadi, di dunia value-based management ini, kita tidak hanya bicara past performa atau current performa, tapi kita melihat future potensi gitu. Tadi beliau Pak Sarpi menjelaskan mengenai Garuda. Saat ini memang laporan keuangan Garuda itu jelek, tapi pemerintah melihat Garuda memiliki value di masa depan, ya, memiliki value, sehingga pemerintah memutuskan untuk merawat dan menyehatkan Garuda. Nah, disitulah konsep value-based management muncul, ya, dalam analisa keuangan. Oleh karena itu, investor akan lebih senang bertanya parameter-parameter ini dibandingkan parameter-parameter laba atau NIM gitu ya. Jadi ini adalah 4 parameter yang sering dipakai, ada disebut RORA, Return on Risk Adjusted Capital, ada namanya RAROC,
risk adjusted return on capital gitu ya. Ada namanya economic profit, ada namanya RORWA, return on risk weighted asset. Jadi di sini artinya kita hitung rasio-rasio RORAK, RAROK, RORWA ini sudah memikirkan yang namanya economic capital ya. Jadi return ini adalah laba. Return itu adalah laba after tax. Di sini kita bicara economic capital. Jadi economic capital itu berapa modal yang benar-benar dimiliki atau berapa modal yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk mengcover semua risiko yang ada, gitu ya. Karena gini, ketika kita punya aset yang risikonya tinggi, itu harusnya return-nya juga tinggi gitu. Ini kan konsep investasi kan. Kalau kita berinvestasi di high risk instrument, so the return supposedly juga high. Nah, disinilah akhirnya muncul nih nanti dalam rasio-rasio bagaimana performa antara kemampuan menghasilkan return versus economic capital yang disediakan gitu. Ya, jadi di dunia value itu banyak bicara risiko gitu ya. Nah, jadi nanti kalau ada yang ingin belajar lebih detail mengenai ini, monggo saya di Japri boleh. Kalau apa namanya konsep-konsep terkait hal ini di e-book ya, electronic book itu juga ada banyak, jadi bisa dipelajari. Nah, ini saya pakai satu contoh ya. Jadi ketika kita implementasikan value based management, contoh misalnya ya RORWA, return on risk weighted asset. Kenapa saya pakai contoh RORWA? Karena RWA, risk weighted asset ini sangat familiar ya, bahasa Indonesianya adalah ATMR, aset tertimbang menurut risiko. Itu ada tuh di publikasi, di laporan publikasinya bank itu ada. ATMR-nya Bank Mandiri berapa, ATMR-nya BRI berapa, ATMR-nya BNI berapa, itu ada. Nah, kemudian ketika kita bicara value, contoh misalnya RORWA, kita perlu menghitung sebuah rasio yang disebut hurdle rate. Hurdle rate itu adalah batas bawah, batas minimum nilai RORWA yang kita inginkan. Ya, jadi cara menghitungnya adalah cost of equity. Ya, kalau cost of equity ini kami hitung sendiri ya, berdasarkan aspirasi investor. Kemudian kami kalikan dengan CAR, ya. Kemudian dibagi dengan 1 minus tax. So artinya hurdle rate ini sudah after tax gitu. Jadi dengan kami men-setup hurdle rate, jadi kan RORWA itu harus di atas hurdle rate. Maka kami akan tertantang nih bagaimana caranya membuat RORWA ini rumusnya kan contribution margin. Ini adalah total revenue ya, bahasa gampangnya contribution margin ditambah capital benefit, itu konsep-konsep di dunia value based management, tapi secara ringkasnya adalah total revenue dibagi ATMR. Jadi total revenue dibagi ATMR. Pilihannya adalah untuk mendapat RORWA yang bagus, kita harus satu, tingkatkan revenue, tingkatkan return gitu ya, atau minimize ATMR gitu, aset tertimbang menurut risiko itu bisa dikecilkan dengan mengurangi risiko gitu. Contoh misalnya kita nyalurin kredit ke segmen-segmen yang secure gitu ya, jangan yang ke high risk gitu. Jadi itu pengelolaan ATMR dan pengelolaan return. Jadi investor akan banyak melakukan analisa di dunia RORWA gitu ya. Ini terkait value based. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya izin iklan satu ya Pak Perwira. Kebetulan ini kan audiensnya banyak anak-anak muda nih. Seperti tadi saya ceritakan bahwa dunia situasi pandemi ini menuntut kami untuk lebih agile gitu ya. Dan kami menerbitkan satu buah produk, yaitu membuka tabungan secara online. Ya, adik-adik ya kalau ingin buka tabungan mandiri, nggak perlu datang ke cabang lagi gitu ya, dan nggak usah download, tidak pakai download, jadi cukup scan barcode ini, nanti akan terhubung ke join.bankmandiri.co.id.
Nanti di sana akan isi data ya, seperti nama, alamat gitu ya, dan kemudian selfie dengan KTP gitu ya. Nanti terjadi proses verifikasi dan setelah approve nanti ATM-nya akan dikirim tuh ke rumah sesuai alamat yang diinput di sini gitu. Jadi ini salah satu inisiatif yang kami buat sehingga protokol kesehatan tetap terjaga, tapi bisnis kita, transaksi kita tetap bisa terjaga. Nah, itu aja sharing dari saya. Saya kembalikan ke Pak Perwira. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Putu, sangat luar biasa paparan yang disampaikan Bu Putu. Ini saya dapat Japrian nih dari salah satu dosen pengajar yang hadir di sini. Ini si ibunya keren banget ya, ini sarjana komputer tapi ngerti banget tentang risk management. Ajarnya sambil ngopi pagi. Bapak dosennya ini menyampaikan ini apa namanya? Boleh nanti kita discuss kalau dibutuhkan. Oke, jawab. Bu Putu dan Pak Dani, kami sudah menerima beberapa pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa. Mungkin kesempatan pertama kami sampaikan ke Bu Putu untuk memilih pertanyaan. Sepertinya sudah diterima Bu Putu ya, tadi ada yang sudah dipilih Bu Putu. Sudah. Ya. Langsung aja ini. Silakan Bu Putu, dari Mas Hafiz Abdillah ya Bu Putu ya. Iya, jadi Mas Hafiz Abdillah 5/50 kelasnya ya. Kelas 5. Jadi ini terkait merger ya. Kembali nih lanjutan pertanyaan yang tadi disampaikan ke Pak Sarpi ini kayaknya. Jadi merger bank syariah gitu ya. Ini pertama ya, pertanyaan seperti ini sangat make sense in context of financial management kalau saya ya. Makanya ini sangat bagus pertanyaannya karena ini menentukan arah kita investasi untuk memaksimalkan return gitu ya. Dimana kalau dalam perusahaan publik itu return itu ya bagaimana maximizing the return adalah kemampuan kita dalam menerjemahkan laporan keuangan. Di sini ditanyakan kenapa dari ada BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah gitu ya. Dan ternyata ketika merger itu entitas survivornya itu dipilih BRI Syariah gitu. Padahal sahamnya BRI Syariah itu jauh di bawah Bank Mandiri. Jadi total asetnya BRI Syariah itu lebih kecil daripada Bank Mandiri Syariah gitu. Nah, jadi secara keuangan memang Mandiri Syariah itu lebih bagus ya. Tapi ketika kita melakukan merger, apalagi ini bersifatnya BUMN, kemudian juga ada kepentingan terkait future ya, future untuk investor, maka ada hal-hal di luar laporan keuangan yang dijadikan pertimbangan. Jadi Mas Hafiz, dari 3 perusahaan syariah ini yang baru publik itu baru BRI. Nah, itu jawaban yang pertamanya. Dan ketika kementerian ingin merger syariah banking ini, mereka ingin langsung melaunch sebagai public institution gitu, as a public company gitu. Oleh karena itu, dengan BRI Syariah sebagai survivor, itu secara kebijakan, kalau dari kacamatanya OJK gitu ya, itu akan memudahkan kementerian untuk menjalankan strategi TBK. Jadi nanti bank syariah ini kan akan dimerger menjadi amanah ya, namanya amanah. Jadi amanah ini langsung nanti konsepnya TBK, jadi perusahaan terbuka gitu. Dan itu dengan kita membuat BRI Syariah sebagai survivor, itu akan memudahkan proses itu. Jadi lebih efisien, lebih efektif juga gitu. Ya, itu jawaban nomor 1. Nomor 2, Mas Rakarian Arjuna Adiyuka. Wah, panjang namanya. Saya ingin bertanya mengenai link aja. Jadi link aja ini kan menggantikan Mandiri IKES. Apakah saat pandemi melihat kinerja pesaing yang lain yang meningkat dan mendapat suntikan? Sebentar ya, saya baca ulang. Soal link aja. Jadi
Saat pandemi ini melihat kinerja pesaing lain yang meningkat dan mendapat suntikan modal tambahan, apakah ada implikasi bisnis yang dihasilkan dari link aja? Dan bagaimana dukungan Bank Mandiri untuk kemajuan bisnis dari link aja? Mengingat Bank Mandiri pemegang saham. Iya, jadi link aja ini pemegang sahamnya adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, Jiwasraya, dan Telkom gitu ya. Saat ini dikelola oleh Telkom, sehingga kalau kita apakah Bank Mandiri akan memberi dukungan? Itu pasti memberi dukungan. Seperti tahun 2019 kami ada injek penyertaan ya untuk link aja. Tentunya itu untuk memajukan bisnis dari link aja gitu ya. Tapi di tahun 2020 ini secara strategi injek modal itu belum ada ya. Jadi kita lebih mensosialisasikan keberadaan link aja. Jadi link aja ini strateginya kan nanti pelan-pelan ya. Itu transaksi-transaksi payment yang lewat PLN. Jadi perusahaan-perusahaan BUMN yang terkait paymentnya itu bisa lewat link aja. Kemudian nanti kita memberdayakan nasabah-nasabah wholesale, kita ajak kerjasama seperti tiket.com itu kita melakukan payment lewat link aja itu bisa. Tentu kalau kita lihat di laporan ini masalahnya ada nanya-nanya saat pandemi ini melihat kinerja ya. Jadi secara umum link aja itu masih aman lah kalau di saat pandemi. Cuman memang transaksinya ada yang menurun gitu ya. Misalnya kayak di tiket.com itu tentunya menurun secara umum, nggak cuma link aja. Jadi secara umum menurun. Tapi kalau yang namanya link aja karena domain dia adalah payment listrik. Jadi sifatnya yang rutin ya, itu nggak ada penurunan gitu ya. Jadi selama pandemi dia masih baik-baik saja gitu. Kalau link aja. Modal di tahun ini kita tidak injek dulu. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor dari Mas Muhammad Saifuddin Zuhri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan, terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan selain yang dipaparkan tadi, apakah kinerja suatu bank dapat mempengaruhi kinerja dalam hal kredibilitas bank-bank lain, seperti kasus Bank Maybank yang menggelapkan uang nasabah. Jadi gini, jadi faktor-faktor keuangan ketika mereview kinerja itu kan banyak ya, dan kita selalu membandingkan antar bank. Jadi antar bank buku 4, kemudian secara nasional. Tentu ketika kita membandingkan sebuah pencapaian kinerja itu pasti mempengaruhi kredibilitas bank lain, itu pasti gitu. Oleh karena itu semua berpacu untuk memberikan yang terbaik gitu, berusaha untuk meningkatkan revenue, meminimize cost, menjaga risiko gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara kasus penggelapan. Nah, kasus penggelapan ini terjadi di semua bank ya, cuman besar kecilnya aja gitu. Yang namanya risiko operasional penggelapan uang itu tuh hampir di semua financial institution itu ada gitu. Baik asuransi, perbankan atau apapun. Tapi kemampuan bank memanage risikonya yang harus benar-benar diperhatikan gitu ya. Karena ujung-ujungnya kalau terjadi kasus, maka bank harus mengganti rugi gitu ya. Kalau ditemukan bahwa itu kelalaiannya bank. Dan tentu ketika itu benar terbukti kelalaiannya bank, maka kredibilitas bank sebagai menjadi institusi kepercayaan masyarakat itu tentunya menjadi nggak bagus gitu. Dan ketika kalau automatically nanti akan link ke kinerja kita juga gitu. Karena kalau di dunia bank ini kan bisnis kepercayaan ya. Kalau kepercayaan masyarakat menurun itu tentunya mempengaruhi kinerja keuangan kita juga gitu ya. Nasabahnya pindah ke semua bank yang lebih secure gitu, yang memang mampu terbukti mengelola risiko dengan lebih baik. Jadi saya rasa seperti itu. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Demikian, Pak Baik, Perwira.
Oke, terima Thank you. kasih Bu Putu atas respon terhadap apa yang ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa.